Baiklah teman-teman, ini adalah Harris Sultan. Dan jika kalian ingat beberapa bulan yang lalu, gorila paling pintar dari geng dakwah, Mohammed Hijab, memutuskan untuk menyerang Douglas Murray dari semua orang. Dia pikir bisa menggertak dan menakuti, lalu masuk pengadilan, mengajukan argumen, serta membingungkan hakim dengan kecerdasannya. Sayangnya, seperti kita tahu, argumennya kurang pintar dan tidak koheren. Dan dia pikir dia cerdas, tapi sebenarnya dia tidak terlalu pintar. Dia hanyalah gorila yang dilebih-lebihkan, gorila yang bisa bicara. Saya tidak akan membahas detail kasus itu karena saya sudah membuat video yang membahasnya secara rinci. Saya akan sertakan tautannya di deskripsi. Beberapa orang juga memberi komentar luar biasa tentang kasus itu, tapi izinkan saya membacakan satu pernyataan dari hakim. Hakim benar-benar menghancurkannya, tapi yang satu ini adalah yang paling kuat. Sebagai saksi, dia suka melawan dan terus-menerus berdebat. Kita tahu itu Muhammad Hijab, dia berpikir, "Hey, saya akan memberikan argumen kepada Anda. Saya tahu siapa saya orang paling pintar, LD. Dasar pengecut, anak lemah, kamu sudah selesai." Itu yang dia pikirkan. Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Dia kira berteriak pada lawan membuatnya tampak lebih pintar. Maksudku, seberapa pintar sih orang-orang ini? Mereka membela pedofilia hanya demi keuntungan PDF. Dia selalu berusaha untuk berdebat dengan penasehatnya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan retorisnya sendiri, berargumen membela dirinya daripada memberikan jawaban yang lugas. Itu memang khas Muhammad Hijab karena dia sering sekali melakukan hal itu dalam debat-debatnya. Dia pikir dia bisa melakukan hal yang sama di pengadilan. Hakim pun akan terkejut, belum pernah mendengar argumen sebingung ini. Orang ini sangat pintar. Dari mana asalnya? Douglas Murray, kamu bodoh. Beri dia 1 juta pound atau sesuai permintaannya. Semua klaim tentang kehilangan penghasilan dan kontrak sponsor yang dia buat berasal dari teman-teman muslimnya. Pokoknya, dia lebih memilih membela kasusnya daripada memberikan jawaban langsung dan merendahkan karakter terdakwa kedua yang jelas-jelas dia benci secara pribadi. Douglas Murray, salah satu intelektual terbesar saat ini, membongkar agama PDF-nya. Itulah keindahan sekaligus alasan dia membenci Douglas Murray. Saya yakin dia berbohong dalam isu penting. Jadi kesaksiannya tidak berharga termasuk di tempat lain. Dalam transkrip dia juga mengatakan bahwa saya menganggapnya sebagai pembohong, jadi dia memang sudah terbukti pembohong. Lalu bagaimana saya mengetahuinya? Lihat ini. Douglas Murray baru saja memposting ini kemarin setelah gagal dalam kasus pencemaran nama baik terhadap saya dan The Spectator. Pria itu, dikenal juga sebagai Mohammed Hijab, telah menyatakan bangkrut. Saya memang sudah bilang dia akan melakukannya. Seakan-akan dia membayar Douglas Murray 850.000 seperti itulah yang dialaminya. Saya menerima tagihan 67.000 emoji tertawa, menunjukkan dia tak mau membayar dan mungkin akan bangkrut. Selamat Muhammad Hijab atas daftar panjang pencapaianmu. Kini kamu juga akan jadi orang bangkrut. Nama aslinya Muhammad Nabil Hijab, pedagang tunggal. Alamat ini sudah publik, jadi tidak ada yang dibocorkan. Sepertinya ini alamat bisnis. Dan kita semua tahu betapa sombongnya Muhammad Hijab. Dia memang tidak bisa menerima kekalahan, dia memang tidak bisa. Dia sangat sombong, angkuh, egois, dan punya harga diri tinggi. Apa alasanmu bersikap seperti itu? Kamu bukan yang terpintar di sini, kamu membela pedofilia, kamu membela sebuah PDF dari abad ke-7. Apa keistimewaanmu? Namun, terima kasih Douglas sudah membuat orang yang sudah bangkrut moral ini juga bangkrut finansial, seperti dugaanku. Lihat ini, betapa menyedihkannya balasan darinya. Bisa jelaskan? Artinya, saya tidak wajib secara hukum memberi uang kepada Anda atau pengacara Anda, karena itu saya mengajukan kebangkrutan. Muhammad Hijab, itu kekalahan besar, dasar bodoh, tolol, gorila. Kamu membuat masalah sendiri. Douglas Murray, benar-benar bangkrut. Kamu bisa mengerti itu? Betapa besar kekalahannya. Tebak apa? Ini yang dia tweet. Setelah itu, hari penghakiman akan menunjukkan siapa yang benar-benar bangkrut. Jadi kamu tahu, ketika mereka kalah, ketika mereka hancur dan dipermalukan dalam urusan duniawi mereka, mereka kembali ke dunia khayalan mereka. Oh kamu,
Mungkin kamu menang di dunia, tapi aku akan menang di akhirat yang tak ada yang tahu dan tak ada buktinya. Tentu saja itu hanya delusi atau delusi nabinya tanpa bukti. Orang Kristen akan mengatakan dia adalah pecundang di akhirat. Ateis Amerika mengatakan tidak ada akhirat. Tapi yang kita tahu pasti, Muhammad Hijab, bahwa dunia ini nyata dan di dunia ini kamu telah dipermalukan. Douglas Murray menurunkan celanamu, membalikkan badanmu, menampar pantatmu begitu keras sampai kamu menangis soal akhirat. Dia hanya mengutip hadits samar Muhammad soal kebangkrutan umatku. Tidak ada yang peduli. Omong kosong. Ngomong-ngomong, dia juga mengejar Tommy Robinson dan mencoba menuntutnya seperti Douglas Murray. Dia bilang Douglas Murray memelintir kata-katanya, bukan maksudnya begitu. Dia benar-benar bermaksud seperti yang dikatakan Douglas Murray. Karena itu dia kalah dan kini mengejar Tommy Robinson. Tommy Robinson pun menanggapi, dengarkan, ini cukup lucu. Tunggu, saya bingung. Muhammad Hijab rupanya menggugat saya ke pengadilan tinggi. Itu yang saya lihat dan dengar. Menggugat saya karena menyebutnya manusia gua dan pedofil. Pertanyaannya, apakah dia sudah menyatakan bangkrut karena tak mampu bayar biaya Douglas Murray setelah dipermalukan saat mencoba menuntutnya? Bagaimana si pembela pedofil zaman gua Muhammad Hijab menuntut saya? Bagaimana dia memulai proses hukum hingga saya harus menghabiskan ratusan ribu pound sterling untuk membela nama saya? Jika dia dinyatakan bangkrut dan tidak punya uang untuk membayar Douglas Murray. Nah, intinya, bahkan dalam kasus Douglas Murray, semua pengacara mereka bekerja secara gratis. Begitulah cara kerjanya. Ini adalah perang hukum. Kamu didukung pengacara dari berbagai kelompok muslim, termasuk firma hukum muslim. Saya kirim pesan ke mereka, suruh pergi ke neraka, jadi mereka bekerja gratis. Mercedes Weiss membuatmu terikat di pengadilan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu semua bagian dari perang hukum. Tapi bagaimana dia mengatasinya? Jika dia sudah menyatakan dirinya bangkrut, bagaimana bisa? Jika saya menang, bagaimana dia membayar biaya hukum ratusan ribu untuk membersihkan nama saya? Jadi jika ada keraguan di dunia ini, untuk Muhammad Hijab dan para pengacaranya, kamu seperti manusia gua, kamu berperilaku seperti manusia gua. Kamu punya keyakinan seperti manusia gua. Manusia gua lebih maju dari kamu. Kamu gorila aneh yang ketinggalan zaman. Oke, ideologimu menindas perempuan. Dan sebagai catatan, kamu adalah pembela pedofilia. Membuatnya sangat jelas. Akan cukup sulit bagi Muhammad Hijab untuk membantah hal itu. Ada video orang-orang membela pernikahan Muhammad dengan Aisyah yang berusia 9 tahun. Mereka membahas manfaatnya bagi masyarakat manusia yang sebenarnya adalah definisi pedofilia. Para pendukungnya pun tak bisa menyembunyikannya. Tapi saya memang ingin mengomentari komentar Tommy Robinson. Saya bukan ahli hukum, tapi kebangkrutan Muhammad Hijab membebaskannya dari semua utang hingga tanggal pengajuan. Jika dia memulai petualangan baru, itu tidak tercakup dalam kebangkrutan ini, jadi dia harus mengajukan kebangkrutan lagi. Kebangkrutan tidak membebaskan kewajiban keuangan, hanya menyita aset dan memberikan sebagian kecil dari nilai utang. Saya belum pernah mengalaminya, tapi Donald Trump sudah beberapa kali mengajukan kebangkrutan. Orang-orang memang bisa melakukannya secara strategis seperti yang dia lakukan. Tapi Muhammad Hijab adalah orang bodoh yang berpikir bisa mengakali dunia, tapi pada akhirnya malah kena batunya. Douglas Murray kerja bagus. Ini luar biasa. Lihat dia. Benar-benar gumpalan. Lihat dia. Ini lucu sekali. Aku pakai itu untuk thumbnail. Oke, cukup.